Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5B yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya di rumah. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi pecahan. Nah, materi ini tentang penjumlahan, pengurangan, pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Kemarin sudah dijelaskan penjumlahan dan pengurangan, pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, untuk saat ini Ibu menjelaskan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, pecahan biasanya dilambangkan dengan A per B. Untuk bilangan A biasanya disebut dengan angka pembilang. Dan bilangan B, angka yang berada di bawah, disebut dengan penyebut. Langsung saja kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan 2/7 ditambah 4/7. Nah, untuk soal yang pertama ini penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, langsung dijumlahkan saja. Kita tulis sama, penyebutnya masih 7. Nah, untuk pembilangnya langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Ini untuk hasil penjumlahan pecahan yang sama penyebutnya. Jadi langsung dijumlahkan angka pembilangnya. Untuk contoh yang kedua, 1/3 ditambah 1/2. Nah, diperhatikan anak-anak, untuk penyebutnya ini angkanya berbeda. Yang pertama angkanya 3, yang kedua angkanya 2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menyamakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya ini caranya dengan menghitung KPK dari kedua bilangan penyebutnya ini. Untuk mencari KPK bisa dengan rumus kaos kaki. Nah, diperhatikan. Kita buat garis. Nah, sudah. Kita masukkan angka 3 dan 2. Kita cari KPK-nya. Caranya, kita bagi angka-angka ini sampai habis. Caranya, kita bagikan dari yang terkecil terlebih dahulu. Kita ambil angka 2. 3 bagi 2, bisa tidak anak-anak? 3 bagi 2, hasilnya 1,5. Nah, kalau koma, hasilnya tidak bulat. Maka dari itu, tetap kita tulis 3 saja. Nah, untuk angka 2 dibagi 2, bisa tidak anak-anak? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Sudah yang paling kecil. Kemudian, angka 3 biar habis dibagi berapa? Dibagi 3. Langsung kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 tetap 1. 1 bagi 3
itu angkanya jadi desimal. Karena sudah habis, tetap kita tulis 1. Karena sudah habis, kita langsung bentuk kaos kaki. Nah, yang berada di kaos kaki ini, angka-angkanya kita kalikan. Kita temukan KPK-nya. 2 kali 3 kali 1 kali 1. Hasilnya berapa anak-anak? 2 dikali 3, 6. 6 dikali 1 tetap 6. 6 dikali 1 tetap 6. KPK-nya 6. Nah, langsung kita masukkan penyebutnya, yaitu 6. Tadi 6 didapat dari mencari KPK. KPK bisa didapat menggunakan rumus kaos kaki. Seperti ini. Nah, 6 dibagi 3, hasilnya dapat berapa? Dapat 2. 2 ini dikalikan pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian dijumlahkan dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi sudah sama penyebutnya? Tinggal langsung saja kita jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap kita tulis 6. Pembilangnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5/6. Kita coba soal kembali untuk soal nomor 3, yaitu 4/15 ditambah 6/10 sama dengan, langkah yang pertama kita lakukan, karena pecahan ini berbeda penyebutnya, berarti kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebutnya ini. Berarti KPK dari 15 dan 10. Nah, kita bisa menggunakan kembali rumus kaos kakinya, yaitu kita buat garis, kita masukkan angkanya 15 dan 10. Nah, kemudian kita bagi angka 15 dan 10 ini dari angka terkecil sampai habis. Kita ambil angka berapa? Boleh, kita ambil angka 2. 15 dibagi 2 hasilnya 7,5. Hasilnya angka desimal, ada komanya. Maka tetap kita tulis 15. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sudah? Nah, kita bagi kembali. Biar angka 5-nya habis, kira-kira dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, 15 dibagi 5 dapat hasilnya 3. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, angka 5-nya sudah habis. Sekarang tinggal 3. Angka 3 biar habis kita bagi berapa? Kita bagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Satunya sudah habis, kita turunkan. Nah, kita bentuk. Karena ini sudah angka 1 semuanya, sudah habis. Kita bentuk kaos kaki, kemudian KPK-nya kita jumlahkan. Kemudian KPK-nya, kita kalikan. 2 dikali 5 dikali 3 dikali 1 dikali 1. Hasilnya 2 dikali 5, 10. 10 dikali 3, 30. Oke, sekarang KPK-nya adalah 30. Nah, kita sudah dapat untuk KPK-nya hasilnya 30. Nah, angka 30 ini yang kita gunakan untuk menjadi penyebutnya. Nah, sudah. Nah, baru angka penyebutnya 30 ini kita bagikan penyebut sebelumnya. 30 dibagi 15 hasilnya berapa? Hasilnya
2. 2 dikali 4 sama dengan, dikalikan pembilangnya, sama dengan 8. Kemudian kita bagikan kembali yang kedua, 30 dibagi 10. Hasilnya 3. Angka 3 dikalikan dengan pembilangnya. 3 dikali 6 sama dengan 18. Oke, sudah sama penyebutnya. Jadi 8/30 ditambah 18/30. Hasilnya, langsung kita jumlahkan angka pembilangnya. 18 ditambah 8, 26/30. Ini hasilnya. Kemudian bisa kita perkecil lagi pecahannya. Bisa kita bagi 2. 26 dibagi 2, 13/15. Ini hasil akhirnya. Jadi untuk penjumlahan pecahan yang berbeda angka penyebutnya, yang pertama kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK dari kedua bilangan tersebut. Kita bisa mencari KPK dengan cara rumus kaos kaki. Nah, dengan cara tersebut kita sudah dapatkan KPK, kemudian penyebutnya yang sudah kita samakan, kita bagi ke penyebut sebelumnya. Hasilnya kita kalikan angka pembilangnya. Setelah itu, setelah sama penyebutnya, baru bisa kita jumlahkan. Nah, cukup sekian anak-anak penjelasan dari Ibu. Tetap semangat belajarnya dan